I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk
mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak Rocky dan teman-teman Rocky di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, tetap dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha.
pagi adik-adik, apa kabar kalian? Minggu ini, wah bulan baru, di minggu pertama pasti ketemu sama Kak Lori ya. Kalian di rumah tetap semangat, sehat sama sukacita kan? Wah luar biasa ya, seperti biasa adik-adik di minggu pertama bulan baru kita pasti punya tema baru nih buat 4 minggu atau 5 minggu ke depannya ya. Nah, pada minggu pertama ini Kak Lori mau sharingkan ya apa yang menjadi tema kita 1 bulan ini ya. Itu satu kata pakai bahasa Inggris, namanya adalah strong. Strong ya. Strong. Wah, temanya keren kan bulan ini ya. Oke, sebelum kita mulai Kak Lori izin dulu ya buka maskernya, boleh? Oke. Nah, begini kan bisa lebih jelas suaranya Kak Lori ya. Oke, Kak Lori kantongin dulu maskernya. Oke, sebelum Kak Lori mulai nih, apa yang menjadikan topik ya, topik yang akan Kak Lori sharingkan pada minggu pertama ini ya. Pakai bahasa Inggris juga sih. Pakai bahasa Inggris juga ya. Yang minggu pertama ini bagian dari Strong yang mau Kak Lori sharingkan ke kalian adalah will ya, will ya. Mudah-mudahan Kak Lori gak berlibet ya, bener ya pengucapannya Kak Lori ya. Nanti bisa dikoreksi ya kalau pengucapannya Kak Lori sedikit salah gitu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ya, sebelum Kak Lori masuk pada ayat bacaannya, juga kita berdoa dulu boleh ya. Yuk kita berdoa, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami beribadah bersama-sama kembali ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami masih dari rumah saja ya Tuhan, kami tetap bersuka cita ya Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami percaya dimanapun kami beribadah, baik di rumah maupun dimanapun ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Rocky. Kiranya apapun perkataan yang akan Engkau sampaikan kepada kami, mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman-firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi kan Kak Lori sudah sebutkan ya, untuk minggu ini kita akan belajar tentang well-will ya. Apa itu Kak Lori? Well-will, apa ya? Well itu baik, will itu bangun ya, membangun. Itu membangun dengan baik ya. Membangun dengan baik ya. Oke, tapi sebelum ke pengertiannya Kak Lori mau kasih ayat bacaannya dulu ya. Boleh? Boleh. Sekarang siapkan Alkitabnya ya. Siap-siap cari. Ayatnya ada di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Yuk dicari dulu bagi adik-adik yang sudah bisa cari melalui Alkitabnya atau enggak Alkitab gadgetnya, boleh ya. Dicari dulu yuk, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Walaupun Kak Icat siapkan ya di layar ya, itu buat membantu adik-adik yang masih kecil yang belum bisa buka Alkitab sendiri atau belum bisa membaca, nanti akan dibantu oleh mama papanya. Tapi kalau yang sudah bisa buka Alkitabnya dan membaca, ayo cari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sudah? Sudah Kak Lori, kita baca sama-sama dengan suara nyaring ya, tapi kembali tidak teriak ya. Yuk, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, itu ya bacaannya ya. Wah, keren gak? Keren. Apa hubungannya Kak Lori ayatnya dengan yang mau kita bahas pada minggu ini? Wah, kok judulnya
well built ya. Kita mau membangun apa dengan baik nih? Wah, tadi ada satu kata tuh yang kalian, kalau kalian sadari, kalian baca dengan apa ya, dengan sungguh-sungguh, ada satu kata sebenarnya yang itu yang harus kita bangun dengan baik. Apakah kata itu? Ada yang bisa nebak? Wah, ada yang teriak tuh. Tapi bentar ya, tahan dulu ya. Oke, pertama Kak Lori akan jelaskan dulu sih pengertian well built itu apa ya. Kalau well built seperti kalian tadi sudah beberapa yang jawab, yes, pengertiannya adalah dibangun dengan baik ya. Kalau misalnya adik-adik pernah nggak lihat bapak tukang ya, bapak tukang membangun suatu bangunan ya, rumah atau bangunan apapun, misalnya ada mungkin adik-adik lihat bapak tukang bangun pagar, ada juga yang lihat bangun rumah, terus ada juga yang mungkin, oh iya kemarin aku mau bikin kolam ikan Kak, ada bapak tukang yang bangun. Nah, kalian pernah perhatikan nggak? Pernah nggak ya Kak? Pernah sih Kak, aku lagi memerhatikan bapak tukang lagi ngaduk-ngaduk semen sama pasir. Good ya, kalau kalian perhatikan, kalau kita membangun satu rumah, misalnya kalian mama papa sedang membangun rumah ya, kalau kalian ikut misalnya meninjau atau melihat ya, bapak tukang itu membangun sebuah rumah, itu pasti mereka akan memulai bangunan itu dari dasar. Ya, atau kalau yang sering disebut sebagai pondasi ya, pondasi atau dasar ya. Nah, itu ya pasti akan dibangun terlebih dahulu ya. Terus habis itu baru kalau pondasinya sudah kuat, baru tiang-tiang penyangga rumah atau bangunan itu ya. Kemudian tembok, kemudian lagi atap. Nah, ya. Setelah semuanya rumah jadi, baru kita isi dalamnya terus kita tinggali ya. Kalau kalian perhatikan seperti itu step-stepnya ya, langkah-langkahnya kalau membangun suatu bangunan rumah itu pasti awalnya adalah pondasi ya, pondasi yang benar ya, yang kokoh, yang kuat ya, agar rumah itu bisa berdiri ya. Kalau pondasinya nggak kuat ya, terjadi sesuatu getaran ya, untuk kayak ada bencana alam kayak gempa bumi ataupun ada apa, itu pasti akan retak-retak kalau misalnya kalian perhatikan ya, kalau pondasinya tidak kuat ya. Makanya kalau bapak kalian perhatikan, bapak tukang itu pasti bikin pondasi itu diperhitungkan ya. Ini tingkat kemiringannya seperti apa gitu ya, ini benar gak, ini keadaan tanahnya seperti apa, apakah akan terjadi sesuatu longsor, apa bergeser atau apa gitu kan, pasti diperhitungkan ya. Itu pun setelah diperhitungkan, oh ini bisa nih, kita akan membuat pondasinya. Nah, seperti itu ya, pondasi yang benar, itu pengertiannya ya adik-adik. Nah, kenapa Kak Lori kasih pendahuluan seperti itu? Karena posisi kita sama ya, seperti bapak tukang tadi ingin membangun suatu rumah ya. Maksudnya gimana Kak? Nah, diri kita ya, kita harus dibangun dengan baik. Apanya yang dibangun Kak? Maksudnya kita membangun diri kita sendiri. Bukan ya, tadi kalau kalian perhatikan di ayat tadi, yang di awal tadi, di 1 Yohanes 5 ayat 4-5, itu ada satu kata, 5 huruf. Bener nggak 5 huruf? Oh bener, 5 huruf. 5 huruf ya. Kok Kak Lori salah ngitung? Bentar, Kak Lori hitung dulu. 1, 2, oh 4. Salah, 4. 4 huruf. Salah ya, maaf ya Kak Lori salah ya. Ada 4 huruf adik-adik. Apa itu? Yes, betul. Iman. Nah, itu yang harus kita bangun dengan baik ya.
yang dalam kehidupan kita, dalam diri kita yang harus kita bangun dengan baik. Fondasi dari kehidupan kita adalah iman. Iman kepada iman kepada Tuhan atau iman kita dalam Yesus Kristus ya. Kita tuh harus membangun hidup kita dalam kebenaran firman. Di manakah kebenaran firman itu berada? Ya, di Alkitab ya. Berarti kita harus membangun hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca melalui Alkitab. Terus kita renungkan ya. Terus kita hidupi setiap hari ya. Kita lakukan ya. Ya misalnya kalian baca di Alkitab hari ini aku baca ayat harus mengampuni. Itu direnungkan ya, dibaca. Oh iya, hari ini aku pas baca nih Alkitab, wah tentang mengampuni. Wah berarti aku harus renungkan dulu, hari ini aku harus mengampuni setiap orang yang mungkin membuat salah kepada aku. Nah, baru dilakukan ya. Siapapun nanti misalnya kalian ada nih adik kalian mengganggu kalian ya, atau enggak menumpahkan makanan kalian, atau enggak sengaja mencoret buku kalian, kalian harus mengampuni ya. Itu maksudnya well build dari diri kita sendiri, yaitu yang kita bangun pondasi yang harus baik adalah iman kita dalam Yesus Kristus tentunya. Terus gimana Kak cara kita membangun pondasi dalam diri kita, yaitu iman itu supaya nggak goyah Kak? Nggak goyah, nggak kalau ada gempa bumi kita goyang-goyang gitu, retak-retak gitu ya. Kalau nggak ada masalah ataupun ada sesuatu hambatan, iman kita tetap teguh ya, tidak retak-retak atau tidak pecah ya. Gimana caranya? Ya cuma satu adik-adik yang seperti Kak Lori berapa minggu yang lalu, awal minggu lalu ya, Kak Lori bilang ya latih diri kalian untuk berdisiplin secara rohani ya. Disiplin rohani itu apa aja Kak? Yang sering kakak-kakak Rocky selalu sampaikan ke adik-adik. Ya satu adalah rajin baca Alkitab ya. Ikut ibadah Rocky ya, setiap minggu ada di YouTube, dan juga berapa bulan sekali kita ada pertemuan di Zoom ya. Terus mesbah juga, mesbah itu apa ya, beribadah bersama keluarga kalian sama-sama ya, bersama keluarga. Tuh ya kalau yang sekarang dilakukan karena kita masih dari rumah ya. Kalau misalnya nanti sudah bisa ketemu teman-teman kalian, biasanya kalian diajak sama papa konsel ya, kalian ketemu sama teman-teman kalian gitu ya. Tapi kalau sekarang masih dari rumah, itu baca Alkitab, ikut ibadah ya, terus juga ikut mesbah bersama mama papa ya. Kalau ketika mama papa mesbah jangan di skip, aku ngantuk mah, aku mau tidur, ikut ya bersama-sama ya. Nah setiap baca Alkitab biasanya Kak Lori ini ada ayat-ayat yang Kak Lori highlight ya. Ketika Kak Lori kalau baca itu ada ayat yang kadang menguatkan Kak Lori, menguatkan iman Kak Lori. Coba deh adik-adik sekarang ingat-ingat lagi pas baca Alkitab nih, adik-adik ada nggak nemu ayat yang mungkin saat ini ini ayat bagus nih untuk kulakukan hari ini gitu ya. Dan ini akan menjadi peganganku kalau aku sedang mengalaminya gitu ya. Misalnya kalau adik-adik sedang sakit, sedang dilemahkan ya, nggak enak badan, ketika baca Alkitab gitu, ketemu nih Tuhan itu luar biasa ya, percaya Tuhan itu menyembuhkan gitu ya. Ada kan seperti itu? Nah kalau Kak Lori juga ada, Kak Lori banyak sih sebenarnya ya. Ayat-ayat yang Kak Lori highlight ya, yang jadi penyemangat ya, yang menjadi imunnya Kak Lori untuk meningkatkan
keimanannya kalori ya, untuk kalori tetap berpengharapan gitu ya. Banyak sih kalori, ada dari Tawarik, ada dari Tesalonika, ada dari Yesaya, banyak ya. Tapi satu aja kalori ambil ya, nggak usah banyak-banyak nih. Satu, misalnya kalori sedang menghadapi segala sesuatu yang buat kalori cemas atau nggak khawatir. Kalori pasti ingat satu ayat ini. Itu ada di 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, itu satu ayat tuh. Kalau kalori sedang merasa atau enggak khawatir berlebihan gitu ya, sedang menghadapi segala sesuatu yang aduh gimana ini gitu ya, gimana ini Tuhan gitu ya, kalori ingat satu ayat itu. Kalau kalian gimana? Apakah kalian punya? Punya Kak? Ya boleh ya nanti di-sharingkan ke mama papa ya. Aku mah punya ayat pegangan nih. Ayatnya dari ini ya. Boleh ya? Nanti ya di-sharingkan ke mama papa ya. Oke? Oke. Nah, dari semua yang kalori sharingkan hari ini, kalori mau mengajak kalian untuk mulai membangun iman kalian dari sekarang ya. Kenapa Kak harus dari sekarang? Ya, karena harus dilatih ya. Kalori sering bilang juga ya, segala sesuatunya gimana kita bisa disiplin secara rohani, yaitu harus dilatih, harus continue, baca Alkitab setiap hari, ibadah setiap minggu, terus mesbah juga mungkin setiap hari bersama mama papa. Itu kan harus dilatih ya. Dilatih itu nggak harusnya dari umur kalian ya, umur kalian sekarang ya. Kalau latihannya nanti aja, aku masih umur ini, enggak ya adik-adik. Segala sesuatunya itu perlu dilatih ya. Kalau kalian bisa latihan dari sekarang, sampai nanti pun kalian akan ya tetap berdisiplin rohani ya. Oke. Ya, walaupun Alkitabnya masih mungkin adik-adik kecil yang belum bisa baca ya, masih dibacakan oleh mama papa, tapi harus bisa belajar ya, seperti kalori pesan kalau ayat hafalan buat adik-adik yang belum bisa baca ya, mengikuti mama papa saat ayat hafalan ya. Ya, kita harus mulai belajar untuk membangun hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari ya. Itu ya, minggu ini kita belajar well-built, kita membangun secara baik adalah iman kita yang menjadi pondasi kita secara rohani. Bagaimana caranya kalori? Disiplin secara rohani. Disiplin secara rohani ya, kalian harus berlatih, belajar untuk melakukannya setiap hari. Nggak boleh ada bolong-bolong ya. Baca Alkitabnya setiap hari ya. 1 ayat, 2 ayat, 1 pasal, 2 pasal, silakan ya. Sesuai dengan yang kalian mampu ya. Misalnya kalau udah besar, boleh tuh 2 atau 3 pasal. Tapi adik-adik yang kecil mungkin dimulai dari 1 ayat dulu ya. Oke mama papa, buat adik-adiknya yang belum bisa baca, minta tolong ya, tetap membantu adik-adik dalam membacakan 1 ayat per harinya ya. Oke? Oke, sekian ya kalori sharing hari ini. Tapi sebelum kita tutup dengan doa seperti biasa, ada dong ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kelas kecil dulu deh. Ya, dari Roma 10 ayat 17. Ya, ini juga sering nih diperkatakan oleh kakak Rocky ya, terutama Kak Yanti nih ya. Oke, Roma 10 ayat 17. Ya, bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Ya, iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran kita membaca firman Tuhan. Yes, setiap hari. Kenapa firman Tuhannya dibaca dengan bersuara? Karena biar telinga kita mendengar ya. Itu ya, adik-adik kelas kecil. Nah,
kelas besar, ayatnya dari ayat bacaan kita, tapi ayat yang keempat saja ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bunyinya, baca ya sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jangan lupa dihafalkan dan divideokan dan dikirim ke kakak-kakak Rocky. Kak Lori tunggu ya. Oke, yuk kita tutup dengan doa. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami semakin yakin bahwa kami mau melakukan disiplin rohani dari setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya setiap hari dengan membaca firman-Mu, dengan melakukan perbuatan baik sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya, nggak kerasa kita sudah di penghujung ibadah adik-adik. Wah, gimana tadi sharingnya Kak Lori? Mengerti ya? Ya, sama seperti dalam membangun rumah, kita harus mempersiapkan pondasi yang benar, yang kuat. Ya, begitu juga kehidupan rohani kita. Ya, kita harus membangun pondasi kehidupan rohani kita, yaitu iman kita dalam Yesus Kristus ya, dengan berdisiplin rohani ya. Berdisiplin rohani dalam artian ya kita harus latih secara terus-menerus ya, membaca Alkitab setiap hari ya, terus beribadah Rocky setiap minggu ya, terus mesbah juga bersama keluarga kalian di rumah ya. Belajar ya adik-adik ya dari sekarang ya, dari kalian umur segini ya. Umur berapa nih kalian di rumah? Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 11 ya. Harus dilatih dari sekarang. Oke? Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kalian akan menerima berkat dari Tuhan ya. Dan aminkan secara antusias bahwa kehendak Tuhan buat adik-adik semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkatin keluar masukmu. Dan percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, genggam kedua tangan adik-adik dan katakan sebanyak 3 kali, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi adik-adik, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Buka tangan kalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera sehingga engkau pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.